Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 dalam pelajaran fisika peminatan dengan topik kita yang lanjutan dari bab magnet. Ini bab baru yaitu induksi elektromagnetik part 1. Dalam part 1 ini kita hanya akan membicarakan bagaimana timbulnya arus induksi secara kualitatif, ya, menggunakan hukum Faraday secara kualitatif dan arahnya ditentukan oleh hukum Lenz. Ya, sebagai pengantar, apa sih perlunya kita belajar induksi elektromagnetik? Nah, kalau Anda perhatikan rangkaian ini adalah kumparan biasa ya, seperti kawat ya. Ya, ini kawat ya, kumparan biasa. Ini porosnya. Kemudian di bawahnya ada cincin. Cincin ini juga konduktor ya, yang bisa mengantarkan arus listrik. Ya, cincin yang pertama dihubungkan ke sana. Kemudian ujung yang kumparan yang pertama dan ujung kumparan lainnya dihubungkan ke cincin yang kedua. Kemudian tiap cincin melalui sikat dihubungkan ke terminal dari lampu. Ya. Lampunya tidak ada baterai, jadi di sini tidak ada baterai atau tidak ada sumber dari PLN. Nah, ketika kumparan diam di dalam medan magnet, ini medan magnet ya, yang kuat, utara selatan. Jadi maksudnya dia nanti akan ada medan magnet ya, arahnya dari utara ke selatan selalu ya. Dari utara ke selatan medan magnet itu. Jadi kutub ini menjamin ada medan magnet. Ya. Ketika kumparannya diam, lampu padam. Lampunya belum nyala. Tapi ketika kumparan kita putar dengan porosnya ya, kita putar seperti ini misalnya ya. Kita putar. Nah, selama kumparan berputar itu lampu menyala. Apa artinya lampu menyala? Melalui lampu ini ada arus listrik ya. Jadi tentu lewat melalui sikat ya. Ya. Arahnya nanti saja. Yang penting ada arus di sini melalui lampu. Nah, arus ini disebut arus induksi karena dia muncul karena induksi ya, bukan karena dikasih baterai. Dan kalau ujung-ujung lampu ini dihubungkan ke osiloskop akan muncul bentuk seperti ini. Ya. Sinusoidal, tegangannya GGL sinusoidal. Nah, tegangan yang bentuknya sinusoidal kadang positif, kadang negatif ya. Jadi pada periode ini dia positif, pada periode ini dia negatif. Kemudian pada periode ini positif. Selalu berselang-seling. Ini disebut dengan arus bolak-balik, tegangan bolak-balik. Alternating current. Nah, prinsip daripada kumparan diputar dalam induksi, dalam kutub utara selatan yang kuat ini, sehingga bisa menyalakan lampu, ini adalah prinsip generator. Ya, prinsip generator yang lahir karena hukum Faraday, ya, hukum Faraday. Jadi orang yang sangat berjasa sehingga kita bisa menikmati listrik yang sekarang dengan terciptanya generator adalah Faraday. Sekarang konsep flux magnetik. Teori ini bisa Anda baca di buku pelajaran ini ya. Buku pelajaran Martin ini. Jilid 3. Konsep flux magnetik dulu. Hanya konsep saja, kita tidak akan ada hitung-hitungan. Hitung-hitungan nanti di part kedua. Ya. Jadi kita telah belajar konsep flux listrik waktu di hukum Gauss. Flux listrik adalah medan listrik dot, ini perkalian dot terhadap arah normal bidang luas. Maka dia akan sama dengan medan listrik kali luas bidang kali cos theta. Theta adalah sudut antara medan listrik dan arah normal bidang. Nah, analog dengan itu, medan magnet pun dikenal konsep flux magnetik. Kalau ini flux listrik ya. Kalau ini flux listrik. Ya, konsep flux magnetik. Ya, tentu saja sama dengan ini rumusnya, cuman E-nya diganti B. Ya, dot AN. Ini adalah induksi magnet. Maka dia hasilnya adalah B besar induksi magnet kali luas dari bidang kumparan. Kalau dia persegi, sisi kali sisi. Kalau persegi 4, panjang kali lebar. Kalau lingkaran, PR kuadrat.
ya, kali cos theta. Theta adalah sudut antara medan magnet dan arah normal bidang, ya. Jadi flux magnetik itu adalah total garis-garis gaya. Jadi total garis-garis gaya, ya, garis fiktif yang menembus bidang secara tegak lurus. Jadi misalnya ini ada medan magnet, kemudian arah normal bidangnya ke sana. Arah normal bidang ada arah yang tegak lurus bidang, ya. Kalau misalnya bidangnya seperti ini, maka arah normalnya ini, ya, tegak lurus. Kalau bidangnya dimiringkan begini, maka arah normalnya yang ini. Ya, kalau dia ini gini. Jadi selalu arah normal itu berubah-ubah, tergantung pada posisi bidang. Ya. Misalnya arah normalnya ke sana, B-nya ke sana, maka ini adalah theta. Ya. Kemudian secara kualitatif, ini hanya secara kualitatif, ya. Terlihat bahwa flux magnetik itu bergantung pada kuat medan magnet. B, luas bidang kumparan ini. Dan theta, sudut antara B dan arah normal bidang. Ya. Artinya kalau B tetap tapi A berubah, theta tetap, maka itu artinya flux magnet akan berubah. Artinya flux magnet bisa saya rubah dengan merubah B, A, dan theta. Nah, kita akan mempelajari satu-satu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu hukum Faraday. Secara kualitatif, ya. Bukan secara kuantitatif. Jadi, Faraday menyatakan bahwa gaya gerak listrik induksi dihasilkan, ya, jika flux magnetik yang menembus suatu bidang mengalami perubahan. Ya, mengalami perubahan. Jadi ada kata mengalami perubahan. Ya, gaya induksi dihasilkan jika flux magnetik yang menembus suatu bidang mengalami perubahan. Ya. Perubahan flux itu bisa bertambah, bisa berkurang, tapi nggak boleh tetap. Ya, artinya kalau flux magnetnya tetap, artinya fluksi akhir sama dengan fluksi awal, maka kita tulis delta fluksi sama dengan 0, maka gaya gerak listrik induksinya juga 0. Kalau gaya gerak listrik induksinya 0, kita kasih loop sehingga dia mengalir di loop, arus induksi tidak ada. Ya, ingat arus induksi hanya mengalir pada loop. Jadi walaupun kita masukkan ke loop, gaya induksi ini ada di loop, tetap arus induksinya 0. Ya. Nah, dengan demikian gaya induksi hanya muncul kalau perubahan fluksi tidak 0. Bisa dengan cara merubah B, A dan theta tetap, bisa dengan cara merubah A, B dan theta tetap, bisa dengan merubah theta, B dan A tetap, atau merubah dua variabel, atau merubah tiga-tiganya, ya, nggak ada masalah. Nah, kita akan menjelaskan dahulu tentang timbulnya arus listrik, ya. Kalau secara faktor dia bergantung pada tiga faktor tadi kan, medan magnet B, luas bidang A, dan sudut antara B dan A, arah normal. Nah, untuk menentukan arus induksi pada kumparan atau loop kawat yang tidak diberi baterai, ya, seperti tadi tidak diberi baterai, lahirlah hukum Lenz, ya. Hukum Lenz ini sebetulnya hukum kekekalan energi ini. Ya, hukum Lenz ini sebetulnya diperoleh dari hukum kekekalan energi. Ya, dia muncul sebetulnya karena ada kekekalan energi, ya. Nanti kita jelaskan lagi. Dia bilang fluksi induksi yang timbul karena perubahan fluksi, ya. Ya. Perubahan fluksi yang bisa disebabkan oleh B, A, dan theta itu selalu menentang. Jadi selalu menentang perubahan fluksi utama. Dia disebabkan oleh fluksi utama, ya. Dia selalu menentang perubahan fluksi utama. Penyebabnya, ya. Artinya begini, secara mudah. Kalau fluksi utama bertambah, maka fluksi induksi akan mengurangi. Apa artinya fluksi induksi mengurangi? Arah fluksi induksi akan berlawanan arah dengan fluksi utama. Ya, itu artinya mengurangi. Kalau fluksi utamanya ke kanan, fluksi induksinya akan ke kiri. Kalau fluksi utamanya vertikal ke atas, fluksi induksinya akan vertikal ke bawah. Itu artinya berlawanan arah dan mengurangi. Tapi sebaliknya, kalau fluksi utamanya berkurang, maka fluksi induksi justru akan menambah. Ya, menambah supaya kekurangan ini bisa dibalancing. Fluksi induksi akan menambah.
Apa artinya fluksi induksi menambah? Artinya arah fluksi induksi searah dengan arah fluksi utama. Kalau fluksi utamanya ke kanan dan berkurang, maka fluksi induksi akan membantu ke kanan. Kalau fluksi induksinya ke kiri dan berkurang, maka kalau fluksi utamanya ke arah kiri dan berkurang, maka fluksi utamanya akan menambah dia dengan cara ke kiri. Ya, seperti itu. Itu Kumlens secara sederhana. Nah, dengan timbulnya fluksi induksi, maka akan timbullah arus induksi. Nah, bagaimana menentukan arus induksi kalau kita tahu arah fluksi induksi itu pada rangkaian tertutup itu sama dengan arah ini yang kemarin kita pelajari, putaran keempat jari. Ya. Kalau fluksinya lurus, maka fluksi sesuai dengan jempol. Ya. Arus di dalam loop sesuai dengan putaran tangan kanan ini. Ya. Kalau arusnya seperti ini, maka putaran keempat jari adalah berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau fluksinya ke bawah begini, maka arah arus induksi di dalam loop adalah searah jarum jam. Ya, itu cara menentukannya. Tinggal aturan tangan kanan. Kita akan mulai dulu dengan menentukan arah arus induksi karena perubahan medan magnet. Ya, karena perubahan magnet. Teorinya Anda bisa baca dari buku ini. Ya, halaman 156 jilid 3 ini, ya, buku saya. Ya. Oke, anggap aja ini dulu nggak ada, ya. Seperti ini, ya. Di sini ada kawat lobang ini, ya, lobang tengahnya kosong. Lilitannya seperti ini. Ya, seperti Anda menggulung benang. Ya, begini. Anda gulung benang. Ujung-ujungnya dibuka dengan ampermeter. Di sini ada magnet, ya, magnet batang lah yang kuat. Kita akan gerakkan ke kanan. Tapi pertama posisi awal seperti ini, ampermeter masih 0. Ya. Kemudian kita gerakkan, kan. Kita gerakkan ke kanan. Mendekati solenoida sampai dia masuk. Jadi kita gerakkan sampai sebagian masuk. Ya, sampai sebagian masuk ke dalam. Ya, ini utara, ini selatan. Apa yang terjadi selama kita menggerakkan dia masuk ini? Ternyata jarumnya defleksi. Jarum ini akan defleksi. Taruhlah defleksinya ke kanan seperti ini. Ya, defleksinya ke kanan. Misalkan defleksinya ke kanan. Ya, nah tentu defleksi ini disebabkan oleh arus induksi, kan? Nah, mari kita lihat kemana arah arus induksi. Di ini, ya, kawat ini. Ya, kemarin kita sudah lihat garis gaya magnet. Ya, ini B sebetulnya, kan. Ini menyatakan B ini. Ini menyatakan B ini, medan magnet, kan. Ya. Garis gaya magnet itu selalu keluar dari kutub utara, ya. Jadi hati-hati kalau utara begini, kalau selatan justru begini. Ya, jadi kalau selatan terbalik, ya. Kalau di sini selatan hati-hati, beda. Kalau ini selatan berarti magnetnya begini. B-nya begini kalau selatan. Beda, ya. Terbalik. Ya, kita anggap utara aja di sini. Berarti fluksi utamanya ke sana, kan? Fluksi utamanya ke sana, ke kanan. Ya, fluksi utamanya ke kanan. Nah, kalau kita diam, fluksi utama tidak bertambah. Apa yang terjadi ketika kita geser ke kanan? Ya, ini kan ada medan magnet ini akan diwakili oleh garis-garis. Begitu kita geser ke kanan, medan magnet yang masuk ini makin banyak, kan? Ya, garis-garis gaya magnet yang masuk ke dalam kumparan ini makin banyak. Ya, artinya fluksi utama bertambah. Ya, jadi gini, ya, ya. Kalau magnet batang dari luar digerakkan mendekati ujung kiri kumparan sampai berada di dalam kumparan sebagian. Nah, selama Anda geser ini, tentu dengan kecepatan tertentu, kan, itu bisa kita bilang B utamanya bertambah, ya. Bisa kita bilang B utama bertambah, ya. Karena makin banyak garis gaya magnet masuk ke dalam. Itu artinya fluksi utamanya bertambah. Ya, sebetulnya fluksinya yang bertambah. Ya, kita anggap saja B-nya yang bertambah. Ya.
Karena luasnya kan tetap, luas bidang kan tetap ini, luas penampang ya. Luas penampangnya kan ini tetap. Cuman di sini akan banyak garis gaya ya. Karena B-nya makin ke dalam ya. Fluksi utama bertambah. Nah, menurut Lenz akan muncul fluksi induksi yang mengurangi. Mengurangi fluksi utama. Dia akan mengurangi. Ya toh? Apa artinya? Artinya fluksi induksi berlawanan arah dengan fluksi utama. Kan gitu kan? Berlawanan arah. Ya, dengan fluksi utama. Ya. Nah, fluksi utamanya kan ke kanan. Maka fluksi induksinya akan ke kiri. Nah, ini di gambar ini. Fluksi induksi akan ke kiri. Karena dia harus mengurangi. Nah, kalau kita sudah tahu arah fluksi induksi, ini kebetulan jempol kita harus ke kiri kan? Begini kan? Jempol kita harus ke kiri. Ya. Kiri gini ya. Nah, ini ke kiri ya. Ini Anda lihat ini magnetnya ya. Jempol saya harus ke kiri. Berarti apa? Dia harus masuk dari atas. Kita bilang kemarin dia harus masuk dari atas. Ya, dia harus masuk dari atas nih. Masuk dari atas ini namanya. Gitu? Masuk dari atas, keluar dari bawah. Nah, arah seperti ini akan, anggaplah, akan mendefleksikan ampermeter atau galvanometer ke kanan. Ya, seperti itu. Ya, jadi arah arus induksinya seperti ini, ya. Terus di sini dia muter kan. Akhirnya keluar di sini. Jadi masuk dari atas, keluar dari bawah. Ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi tinggal arahkan jempol sesuai dengan arah fluksi induksi ke kiri, maka arus induksi akan ya seperti itu, seperti ini. Ya, akan seperti ini. Kalau di kita disebutnya apa ini? Kan induksinya ini harus ke sini. Nah, ini begini. Ya, tergantung. Kalau Anda lihat dari sini berlawanan arah jarum jam ya. Ya, kalau dilihat dari sini, berlawanan arah jarum jam. Ya, ini putaran ini berlawanan arah jarum jam. Oke. Kemudian magnet ini akhirnya masuk di dalam sini ya. Magnet ini akhirnya masuk di dalam sini. Ya, sebagian udah masuk ke dalam sini. Ya, sebagian masuk ke dalam sini. Terus kita berhenti. Kita berhenti sebentar. Apa yang terjadi? Ampermeter balik lagi 0. Kenapa? Karena ketika kita berhenti, B utamanya sudah tidak berubah. Sehingga dia 0. Nah, sudah itu dari berhenti kita tarik keluar. Nah, kalau kita tarik keluar kan terjadi sebaliknya kan? Kalau kita tarik keluar terjadi sebaliknya. Fluksi utama akan berkurang. Ya toh? Ya, jadi kalau kita tarik ya, di dalam posisi sebagian, kalau ini tadi 0 kan? Dari posisi sebagian magnet batang di dalam kumparan, magnet kita tarik keluar. Ya. Jadi magnetnya kita tarik keluar ya. Sekarang kita tarik keluar ke sana. Nah, selama kita tarik keluar, maka garis gaya akan berkurang kan? Ya, B utama berkurang. Akibatnya fluksi utama berkurang. Nah, sesuai dengan Lenz, kalau fluksi utama berkurang, maka fluksi induksi akan menambah. Itu fungsinya Lenz. Kalau dia kurang, menambah. Apa artinya menambah? Artinya arah fluksi induksi searah. Ya, searah dengan fluksi utama. Ya, jadi kalau fluksi utama, ini yang kedua ya. Fluksi utama, nah ini. Ya, fluksi utamanya tadi ke sana kan? Nah, ini fluksi utamanya. Ya, fluksi utamanya ke sana kan? Nah. Oke, maka fluksi induksinya juga ke sana, ya. Fluksi induksinya juga ke sana. Kenapa? Karena ini ditarik menjauh kan? Sehingga fluksi magnet akan di dalam sini akan berkurang. Ya, karena garis gayanya berkurang kan? Ya kan, ini Anda lihat gini. Kalau kita tarik kan jadi berkurang garis-garis gaya ini. Nah, kita udah tahu arah fluksi induksi ini sama dengan arah jempol kan? Sama dengan arah jempol. Kalau tadi kan jempol kita ke kanan, ke kiri. Sekarang jempol kita harus ke kanan. Ini anunya, kumparannya ini ya. Jempol kita harus ke kanan. Maka sekarang masuknya bukan dari atas kan? Ini Anda lihat ya tangan saya. Masuknya dari bawah ya. Supaya bisa ke kanan. Masuknya dari bawah. Jadi dari bawah masuknya. Arus induksinya ke sini. Ya ke sini.
Ya toh terbalik kan? Akhirnya keluar ke sini. Jadi masuk dari bawah, keluar dari atas. Akibatnya jarum ini akan defleksi ke kiri. Defleksi ke kiri. Jadi kalau Anda masuk, dia defleksi ke kanan. Kalau Anda begini, dia defleksi ke kiri. Maka ini adalah arus bolak-balik. Jadi kalau kita hubungkan ke osiloskop, dia akan begini arusnya, ya, arus bolak-balik, alternating current. Nah, inilah cara munculnya arus induksi ketika kita merubah B. Luas penampang tetap ya, A-nya tetap, tidak berubah A-nya ya. Luas penampang itu yang ini, tetap tidak berubah. Sudut juga nggak berubah. Sudut theta berapa ini? Ya, jadi Anda lihat di sini, A-nya kan ke sana. Ya, arah normal ke sana. Ya. B-nya juga ke sana. Ya. Jadi sudutnya 0 derajat. Ya, jadi tetanya 0 derajat ini, tetap ya. Tetanya 0 derajat. Sudut antara arah normal dan arah bidang tetap 0 derajat. Nah, ini kasus yang pertama ya. Kita membangkitkan arus induksi dengan merubah B. Sekarang bagaimana membangkitkan arus induksi dengan merubah luas? Luasnya yang kita rubah. Ya. Luasnya yang kita rubah. Luas penampangnya. Teorinya bisa Anda baca di sini, bagus ini, halaman 157, buku pelajaran saya ini. Ya. Gambarnya seperti ini. Ini ada magnet batang, bukan magnet batang, pokoknya magnet utara selatan. Artinya induksi magnet akan dari utara ke selatan, ya. Jadi induksi magnet akan begini. Nah, induksi magnet akan begini, dari utara ke selatan ya. Induksi magnet selalu dari utara ke selatan. Ya, ini B ini. B. Ya, total garis gaya ini di sini kebetulan kita hanya gambar 4. Inilah yang disebut dengan fluksi magnet, ya. Fluksi magnet. Nah, Anda punya kawat berbentuk segi 4 gini ya. Aslinya itu PQRS. Ini aslinya. PQRS. Ini aslinya. Ya. Kemudian Anda tarik ke kiri. Ya, ditarik gini ke kiri. Tarik ke kiri. Taruhlah sampai posisi akhirnya ini. P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Jadi posisi akhir yang ini. Dengan demikian, ada luas yang di hitam ini. Ya. Luas yang ini. Ya, di hitam ya. Ini di hitam. Nah. Ini. Luas ini itu keluar dari B. Ya, luas. Artinya apa? Luasnya berkurang. Yang kena B cuma berkurang. Kalau begini tadi taruhlah ini 3 garis atau 4 garis lah. Ketika posisinya di sini, yang tembus hanya 2 garis. 2 garis lagi hilang. Ini hanya wakil ya. Artinya fluksi utamanya berkurang. Ya. Jadi fluksi utama BA cos theta. Ya. Karena A-nya berkurang, karena yang hitam ini sudah ada di sini sekarang, maka fluksi utamanya berkurang. Ya. Fluksi utama yang menembus bidang lob berkurang. Ya, artinya fluksi induksi akan menambah, kan gitu ya. Fluksi induksi akan menambah. Itu lens ya. Kalau fluksi utamanya berkurang, maka fluksi induksinya akan menambah. Ya, fluksi induksinya akan menambah. Nah, artinya apa? Artinya arah fluksi induksi searah, gitu. Searah dengan fluksi utama karena dia menambah. Nah, fluksi utamanya kan ke bawah. Ya. Kebetulan saya sudah gambar dengan tinta merah ya. Harusnya yang tinta biru aja ya. Ini B utama kan? Ya, ini B utama otomatis mewakili fluksi utama kan? Maka karena fluksi induksinya harus menambah, fluksi induksinya juga ke bawah. Ya, fluksi induksinya juga ke bawah. Ya, untuk kasus ditarik ke kiri ya, fluksi induksinya akan ke bawah juga supaya dia bisa menambah. Nah, sekarang bagaimana arus di dalam kawat ini? Di sini kawatnya sekarang ya. Selama kita tarik, bagaimana arusnya? Nah, kita lihat tangan saya ya.
Fluksi induksi ini ya, ini. Nah, ini kan fluksi induksi gini ya. Gini ya, seperti ini. Ya. Oke. Maka ini sebetulnya kan posisinya begini sebetulnya ya. Posisinya ini sebetulnya vertikal ke bawah gini. Gini, maka ini kan sebetulnya mendatar kan. Maka fluksi induksi ini ke bawah, maka tangan saya berputar searah jarum jam. Jadi berputar searah jarum jam ini. Ya. Jadi arus induksinya akan berputar searah jarum jam. Jadi begini. Searah jarum jam pokoknya. Nah. Jadi arus induksinya akan searah jarum jam. Kalau kita bikin ini Q, ini P, maka arusnya dari Q ke P ya. Arusnya dari Q ke P. Ini kalau kita buat begini. Tadi ya. Ini kan harus searah jarum jam. Arus induksinya harus searah jarum jam kan. Kenapa arus induksinya searah jarum jam? Karena B-nya ke bawah kan. B-nya ke bawah tadi ini. Fluksi induksinya ke bawah. Ya, jadi begini kan. Fluksi induksinya ke bawah. Ini begini. Nah, jadi arus di sini begini. Ya. Jadi arusnya begini. Ini arus induksi di sini. Di sini arus induksinya ke sana. Di sini arus induksinya ke situ. Di sini arus induksinya ke sini. Ya. Gitu. Jadi arah jempol sama dengan arah fluksi induksi, yaitu ke searah dengan putaran keempat ini, yaitu ke, ini sudah tadi ya, yaitu ke bawah ini ya. Arah fluksi induksinya ke bawah. Ya. Ke bawah. Maka arah putaran keempat jari sama dengan arah induksi adalah searah jarum jam. Searah jarum jam. Ya. Pada kumparan, searah jarum jam kan karena arus hanya mengalir pada rangkaian tertutup. Jadi pada kumparan ya, searah jarum jam. Jadi kalau kita hanya tinjau kawat peki, biasanya gitu kan kalau soal pada kawat peki, maka arah arus induksi adalah dari Q ke P. Nah, dari Q ke P. Itu caranya. Kalau kita pakai logika, bagaimana sehingga timbul arus induksi dari Q ke P. Nah, kalau untuk kasus seperti ini, tadi, itu kita bisa menentukan arus induksi tanpa harus menganalisis seperti ini. Tapi menganalisis seperti ini itu penting. Karena Anda mengerti benar konsepnya, kenapa fluksi induksi timbul. Bukan menghafal. Nah, tapi orang kan selalu berusaha ingin, kalau hanya menentukan arus induksi, kenapa saya mesti repot-repot pakai analisis? Maka bisa kita pakai telapak tangan kanan. Ya. Jadi kita bisa arah arus induksi dalam kumparan bisa juga langsung diperoleh dengan menggunakan aturan telapak tangan kanan. Telapak tangan kanan tuh ini. Ya, ini arah B. Ini arah B. Ini arah kecepatan menggerakkan, arah kecepatan menggerakkan, arah gerak kecepatan. Arah gaya dorong ini adalah induksi, arus induksi di kawat. Kawat lurus ya, arus induksi di kawat lurusnya yang kita perhatikan. Jadi kita hanya perhatikan arus di sini. Ya, makanya kalau saya gambar seperti ini, yang saya perhatikan hanya kawat kipe. Yang kawat lain nggak saya perhatikan. Kawat lain kan begini. Nah, saya nggak perhatikan. Yang saya perhatikan hanya kawat kipe. Ya, arah B-nya kan dari utara ke selatan. Ya, arah fluksi utama, jadi B utama. Jadi B-nya bukan B induksi lagi, tapi B utama ya. B utama ini. Nah. Kemudian anunya digeser ke kiri kan tadi, magnetnya digeser ke kiri kecepatan. Nah sekarang ya kalau Anda lihat tangan Anda ya bisa seperti ini, udah persis seperti ini. B-nya ke bawah ya, B-nya ke bawah kan, ya. V-nya sesuai dengan jempol, jadi V ini jempol. Udah pas ini, pas, ya, pas. Maka arah dorong Anda kemana? Begini kan, ke depan kan. Ke depan berarti dari Q ke P ya. Dari Q ke P. Ya itu. Persis seperti ini dari Q ke P. Ke depan kan. Kalau ke depan kan berarti gini. Kalau begini ke belakang. Ya, jadi sebetulnya ini, itu ini. Ini sebetulnya. Ya. Sebetulnya gini. Ini Q, ini P. Kalau mendorong ke depan kan berarti dari Q ke P.
Kalau mendorong ke belakang dari ya, jadi seperti seharusnya gini. Makanya mungkin lebih bagus begini ya. Anggap aja PQ begini. Ya kan? Ini B-nya utara selatan kan? Begini, ya kan? Begini. Ya kan? Ini yang jari 4 jari saya ini, B ya. Kemudian ibu jari saya kan ke sana. Nah, Anda lihat. Kan dorongnya ke atas kan? Q di sini, P di sana. Jadi begini harusnya. Nah, begini. Ini arus induksi. Itu. Ya, jadi kita 3 dimensi sebetulnya ini ya. Ini tuh sebetulnya QP itu ini. Ya, arah tegak lurus kertas. Jadi kalau QP itu artinya Q-nya di sini, P-nya di sana. Jadi kalau kita ini QP itu. Nah, ini QP ini. Di sini Q, di sini P. Sekarang V-nya. V itu yang jempol ya. Nih, V itu yang jempol. B itu dari utara ke selatan nih, yang 4 jari ini. Nah, 4 jari ini kan persis kan gini. Nah, V-nya ke sana, ini B. Terus ini dorongnya gini kan. Nah, dari Q ke P. Seperti itu ya. 3 dimensi. 3. Jadi kalau didorong ke depan itu artinya dari Q ke P, kalau didorong ke belakang dari P ke Q. Ya sama, ya otomatis kalau Q ke P ini pasti ini begini kan, otomatis ini. Nah, kalau yang tadi kita dapatkan loopnya, langsung loop. Ya, itu contoh soal pertama. Ya, kira-kira seperti itu ya. Itu adalah arus induksi yang ditimbulkan karena pengaruh B. B-nya saja yang kita rubah. Pengaruh luas. Luasnya yang kita rubah, luas loop. Ya, luasnya yang kita rubah. Ini, ya. Tadinya ditembus. Ini kalau kita sampai sini tadi 1, 2, 3, 4. Begitu kita geser sini yang nembus cuma 1, 2. Berarti fluksinya berkurang. Ya, fluksi utama berkurang, fluksi induksi menambah. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang yang kedua. Nah, sebetulnya yang ketiga kan perubahan theta ya. Perubahan sudut antara arah normal bidan dan B. Itu sama dengan kasus generator ini. Jadi taruhlah generator ini begini, ya. Nih. Atau beginilah ini nih, pakai ini. Generator ini begini. Ini magnet utara, ini magnet selatan. Jadi begini kan? Ya. Jadi kalau posisi begini, tetanya 0 derajat ya. Atau 180, nggak ada masalah. Ya, kalau ini kita anggap bidangnya sebetulnya yang ini, ya. Jadi ke sana kan? B-nya ke sana. B-nya ke sana, ya. Jadi B-nya gini. Sementara arah penampang ini juga ke sana kan? Ke sana juga. Jadi searah, 0 derajat. Jadi kalau begini tetanya 0 derajat. Ya. Kalau tetanya 0 derajat berarti BA cos theta, BA maksimum, fluksinya maksimum. Kemudian kita putar kan begini. Nah. Ya, posisinya begini. Ya. Anda lihat, sudutnya udah nggak 90 kan? Karena B-nya begini kan? Ya, B-nya gini lah. B-nya begini. Sementara A-nya yang ini. Jadi sudutnya kalau Anda lihat B-nya gini ya. B-nya ini. Ya, taruhlah begini ya. A-nya begini kan? A-nya ini. Ya, jadi ada sudutnya. Ekstrimnya. Kalau begini kan ekstrim ini. Kalau begini. Kenapa? B-nya ke sana ya. B-nya ke sana. Oke? Nah, B-nya ke sana. A-nya tegak lurus. Tegak lurus bidang ini kan? A-nya yang ini. A-nya yang ini. Berarti sudutnya 90 kan? Cosine 90 0. Jadi kalau begini fluksinya 0. Kalau begini fluksinya maksimum. Jadi ketika dia berputar terjadi perubahan fluksi dari maksimum ke 0. Kan begitu. Sehingga timbullah GGL induksi. Timbullah arus induksi. Itu faktor yang ketiga ya. Nanti kita akan ke sana lagi. Ya. Tapi Anda saya harap mengerti bahwa arus induksi bisa ditimbulkan oleh perubahan B. Ya. Kasus yang waktu kita menarik keluar masuk magnet tadi yang pertama, yang B. Ya, ini pengaruh B yang ini. Kemudian pengaruh luas ketika kita mengeluarkan kawat. Ya, ketika kita mengeluarkan kawat.
Ketika kita mengeluarkan kawat tadi ya, mengeluarkan kawat. Nah ini, mengeluarkan kawat dari medan magnet. Ya, sehingga fluksinya berkurang, fluksi utamanya berkurang. Dan yang ketiga adalah perubahan theta. Ketika kita memutar kumparan pada medan magnet, sudutnya selalu berubah. Oke? Sekarang kita akan mengerjakan soal-soal kualitatif, ya. Dan ini termasuk sulit. Nah, ini contoh pertama adalah soal SBMPTN 2017. Ya. Soal SBMPTN 2017. Ya. Jadi Anda bisa baca soalnya seperti itu. Sebuah kawat persegi. Jadi saya gambar aja di sini. Nah, ini ada kawat persegi ya. Ini gambarnya. Saya perbesar. Dia akan ditarik ke atas tuh, begini ya. Ditarik ke atas, kecepatannya berarti ke atas. Sementara di sini ada kawat lurus dialiri arus ke kanan, ya. Arusnya mengalir ke kanan. Maka bagaimana arus listrik induksi pada kawat persegi ketika digerakkan? Kemana arah induksinya dulu? Apakah mengalir searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Itu dulu. Ya, Anda harus tahu kan, fluksi utamanya bertambah atau berkurang. Oke, Anda sudah tahu. Saya ambillah titik di sini ya. Ini jaraknya cuma segini kan? A1. Ya, anggaplah titik 1 ini. Nah, Anda sudah tahu kan kalau I-nya begini, maka B-nya di sebelah sana. Nah, B-nya akan ke sana kan? Muter ke sana. Jadi B-nya akan ke sana. B-nya begini. Ya, B-nya begini, ya. Begini maksud saya. Nah, B-nya akan begini. Begini itu yang kelihatan ujung panahnya ya. Titik. Jadi B-nya akan titik, ya. Nah, begini. Ah, B-nya akan titik. Di mana B ini akan sama dengan kawat lurus ya. Mu 0 I per 2pi A1. Gitu ya. Nah, kemudian Anda tarik, maka sekarang posisinya di sini. Nah, kan begitu. Yang ini posisinya di sana. Nah, titik ini berubah jadi titik ini. Ya enggak, ini di titik 2. Titik 2 ini hanya A2. Hanya A2 ini kan. Jadi B-nya, ini B utama yang pertama ya. B1, ini B2. Mu 0 I per 2pi A2. Ya. Nah, Anda lihat A2 lebih besar dari A1 kan? Artinya apa? Kalau A2 lebih besar, berarti B2 lebih kecil. Jadi B2 lebih kecil dari B1. Ya, karena jaraknya lebih jauh dari kawat lurus. Otomatis ini menyatakan bahwa B utama akan berkurang ya. B utama akan berkurang. B utama akan berkurang. Berarti fluksi utama berkurang. Kan begitu. Kalau fluksi utama berkurang, maka sesuai dengan hukum Lenz, fluksi induksi bagaimana? Akan menambah. Kan begitu ya, fluksi induksi akan menambah. Artinya apa fluksi induksi menambah? Artinya arah fluksi induksi searah dengan arah fluksi utama. Nah, fluksi utamanya kan titik. Ini fluksi utamanya titik kan? Ya, ini fluksi utama kan? Maka fluksi induksi juga akan titik, karena dia harus menambah. Maka fluksi induksi juga akan titik karena dia harus menambah. Ya, karena dia harus menambah ya, menambah. Nah, sekarang kita jangan lihat ini ya. Kita jangan lihat ini. Sekarang kita tahu fluksi induksinya ya, jempol ini. Fluksi induksinya titik-titik berarti begini kan? Nah, persis kan? Maka tangan saya muternya kemana ini? Berlawanan arah jarum jam. Jadi dia akan muter berlawanan arah jarum jam ya. Jadi arusnya berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi arus akan begini. Nah, akan begini kan? Berlawanan arah jarum jam. Gitu, berlawanan arah jarum jam. Gitu, arusnya akan begini. Supaya fluksi induksinya yang titik ini. Nah, begini. Fluksi induksinya. Ya. Maka arusnya akan, gitu.
Harusnya muter kan, ini loop. Kawatnya ini loop jadi muter. Nah, gini. Ini harus induksi. Gitu ya. Jadi harus induksi. Jadi yang mana? Berlawanan arah jarum jam ya. Ini searah, salah. Searah, salah. Berlawanan arah jarum jam, berlawanan arah jam, berlawanan arah jam-jam. Tiga-tiganya benar. Ya. CDE. Jadi ini jelas salah, salah. Tinggal CDE. Ya. Nah, ini berlawanan arah jarum jam membesar. Ini berlawanan arah jarum jam mengecil. Ini berlawanan arah jarum jam konstan. Nah, bagaimana? Coba harus induksinya konstan, membesar atau mengecil? Ya gampang. Ketika Anda gerakkan menjauh ya. Saya begini aja. Ini supaya gampang Anda lihat ya. Ini arus. Tadinya kawat yang bawah ini di sini. Taruhlah jaraknya A. Maka B di sini apa? Mu 0I per 2πA. Terus sekarang dia ada di sini. Nah, ini posisi 1, ini posisi 2. Sekarang B2-nya berapa? Mu 0I per 2π. Taruhlah ini 2A. 2A. Nah, perubahannya kan ini perubahannya. B2 kurang B1. Ya, B2 kurang B1 perubahannya. Ya, berapa? Mu 0I kalau kita pakai hitung-hitungan gitu ya, per 2π berkurang kan? 2A dikurang mu 0I per 2πA. Ya. Kalau kita samakan penyebutnya, ini nanti per 4A ya. Per 4πA. Ya. Ya. Ini 1, ini kurang 2. Jadi ini akan min 1 saja. Nah, seperti ini kekurangannya. Ya, B2 kurang B1. Sekarang kita geser lagi ke yang merah. Untuk membandingkan membesar atau mengecil kan? Tetap ini 3A. Pokoknya kita geser A. Ini A, ini A. Sehingga ini ke sini 3A. Sekarang bandingkannya B2 dan B3. B2 ini ya. B3 berapa B3? Mu 0I per 2π kali 3A. Ya 3A kan, jaraknya kan 3A. Dengan demikian sekarang B3 kurang B2. B3 kurang B2. Kan dalam waktu yang sama kan gitu. B3 adalah mu 0I per 2π kali 3A. Dikurang B2. Mu 0I per 2π kali 2A. Ya, maka ini hasilnya lebih kecil ya. Lebih kecil. Karena 1/6 kurang 1/4, dia kan lebih kecil. Jadi artinya ketika Anda geser, perubahannya makin lama makin kecil. Ya, perubahannya makin lama makin kecil. Ya, jadi jawabannya D. Ya, karena perubahannya makin lama makin kecil, maka fluksi induksinya juga akan makin kecil. Karena makin lama makin kecil perubahannya. Perubahannya ya, perubahan fluksinya makin kecil. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini makin kecil. Nanti kalau dari sini ke sini makin kecil lagi. Akhirnya malah sudah 0 kan? Kalau sudah jauh sudah 0, pengaruhnya nggak ada. Ya. Kalau pakai logika begini kan, makin jauh kita, pengaruh kita makin kecil. Ya. Seperti itu. Oke, jadi soal pertama itu diambilkan dari SBMPTN 2017 ya. Ya, hanya teori kualitatif. Tapi kalau Anda nggak ngerti, Anda nggak bisa jawab soal ini. Ya. Nah, soal yang dihadapkan di sekolah kan selalu soal hitung-menghitung. Yang menghafal rumus. Begitu dikasih soal seperti ini, Anda nggak bisa jawab. Gitu. Kalau jawab pun ngawur. Ya. Nah, sekarang kita ke soal yang nomor 2. Ya, kita ambil dari Master Book of Physics. Ya. Ini adalah soal Gray di Amerika. Ini juga soal kualitatif aja. Tapi siswa juga sulit menjawab kalau dia nggak ngerti. Tapi sekarang saya rasa Anda tahu ini caranya. Ya, lihat ya. Magnet batang yang ditunjukkan pada gambar digerakkan melewati loop. Ini loop ya. Jadi dia melewati loop itu artinya makin lama makin dekat sampai dia lewat. Ya toh. Sampai dia lewat. Ya toh. Jadi anggaplah nerobos terus ya. Mendekat, mendekat, masuk, menjauh.
Ya toh, jadi mendekat, menjauh. Nah, ingat ini selatan ini. Nah, ini hati-hati, ini selatan bukan utara. Ya. Jadi selatan itu. Apa artinya kalau selatan? Ya. Selatan tuh berarti medan magnetnya begini kan? Waktu mendekat ya, waktu masih di luar, medan magnet utamanya begini. Begini medan magnet utamanya. Salah, ya kan? Bukan begini, sorry. Begini. Ya kan saya salah, saya aja salah kan? Jadi fluksi utamanya itu ke sini. Karena selatan itu selalu masuk. Utara selalu keluar. Selatan masuk. Jadi B utamanya itu ke sana. Ya, ke sana. B utama. Fluksi utamanya. Nah, apa yang terjadi ketika dia mendekat? Ya, mendekat sebelum dia lewat, mendekat, B utama akan bertambah kan? B utamanya bertambah. Ya, maka otomatis fluksi induksi akan mengurangi ya. Fluksi induksi akan mengurangi. Ya, karena B utama bertambah, fluksi induksi mengurangi. Apa artinya mengurangi? Berlawanan arah. Ya, berarti fluksi induksi berlawanan arah kan? Berlawanan arah dengan fluksi utama. Kalau fluksi utamanya ke sana, ya toh, maka fluksi induksinya akan ke sini. Ini fluksi induksi. Ketika dia mendekat ya, belum lewat mendekat, fluksi induksinya ke sana. Ke sana itu artinya ini. Ya, jadi kalau ke situ, ke sini ini masuk. Ya, masuk ke sana. Jadi begini nih maksudnya. Kalau yang ini fluksi induksi itu begini. Kalau yang B utama begini. Ya toh? Pokoknya masuk menjauhi sana. Kalau ini kan, ya kan? Ini menjauh sana, kan seperti itu, ya. Jadi anggap Anda bisa bayangkan kan gitu ya. Pokoknya fluksi induksinya ke sana, ya. Berarti jempol kita begini kan, ya. Ini kan ini. Kalau ini, ya B utamanya begini nih, kan masuk ke dalam. Kalau ini kan keluar, ini fluksi induksi. Jempol kita ke sana. Berarti apa yang terjadi? Ya, jadi kalau B utama begini kan, supaya dikurangi maka B induksi begini, fluksi induksi ke sana. Berarti tangan kita muternya kemana ini? Berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi begini arus induksinya. Ya, jadi begini. Nah, set dari Q ke P. Dari Q ke P. Ketika dia mendekat, ya, apa yang terjadi ketika dia sudah dalam menjauh? Kan dia dilewat kan? Kalau menjauh sebaliknya kan? Kalau menjauh maka induksi akan terbalik kan? Bukan dari Q ke P tapi dari P ke Q. Itu otomatis itu ya. Jadi ketika batang mendekat, arah arus induksi pada PQ adalah dari Q ke P. Otomatis ketika batang menjauh, ya kan ketika dia udah lewat menjauh kan, makin lama makin jauh kan. Arah arus induksi pada PQ akan terbalik ya. Adalah dari P ke Q. Ya, jadi jawabannya adalah yang mana? Dari P ke Q. Arus listrik mengalir dari Q ke P ya. Q ke P dulu. Yang E ya. Arus listrik mengalir dari Q ke P. Selama magnet memasuki loop. Dan, kebalikan ya. Dari P ke Q selama magnet meninggalkan loop. Jadi ini selama magnet meninggalkan loop. Ini selama magnet mendekati loop. Memasuki loop ya. Itu kita udah jelaskan tadi kan. Jadi Anda perhatikan kembali. B utamanya itu ke sana. B utama ke sana. Ketika kita mendekati loop, ini akan bertambah kan? B utama ke sana bertambah. Berarti B induksi harus melawan. Ya, makanya B induksi ke sini. Ke sini itu artinya meninggalkan bidang yang ini nih, ya.
Ini meninggalkan bidang B, fluksi induksinya. Maka putaran tangan kita harus berlawanan arah jarum jam. Nah, set, ya toh, sampai sini. Nah, dari Q ke P. Nih. Arus listrik mengalir dari Q ke P selama magnet memasuki loop. Dan dari kebalikan dari P ke Q selama magnet meninggalkan loop. Karena kalau dia meninggalkan loop, B utama akan berkurang. Ya, fluksi utama yang ke sana berkurang, maka fluksi induksi akan menambah. Maka fluksi induksi akan menambah ke sana juga. Ya, fluksi induksinya ke sana juga. Gitu loh. Ya. Gitu. Nah, kalau begini, itu artinya ke dalam kan? Begini. Maka dia akan searah jarum jam kan ya? Kan ke dalam ini, yang merah ini ya. Ke dalam, maka dia akan searah jarum jam. Jadi begini. Ya toh? Dari P ke Q. Dari P ke Q. Terbaliklah pokoknya. Ya, sekarang soal yang terakhir. Ya, soal yang terakhir. Kita ambil dari UM-UGM 2004. Agak dirubah sedikit. Sebuah magnet batang, ini magnet batang, sebuah batang logam, jadi bisa dialiri arus ini. Bergerak ke kanan, ke kanan. Dalam medan magnet seragam, arahnya masuk bidang kertas, cross ya. Jadi B-nya itu masuk bidang, seperti ini. Masuk bidang kan, kelihatan ekornya kan? Ya di sini ya, supaya Anda lihat di sini. Masuk bidang, ini B ini, masuk bidang. B itu ini kan tadi, kalau kita pakai yang cepat, B itu begini. Ya, B-nya begini. Ya, yang 4 jari ini. Tapi jempol saya ke kiri. Padahal jempol saya di sini harus ke kanan kan? Ya kan? Jempol saya harus ke kanan, berarti ini harus saya balik begini kan? Begini. Maka ini akan mendorong ke A, ke sana. Dia akan mendorong ke sana, ya kan? Nah, ini adalah arus induksinya. Kan arah tangan saya mendorong adalah arus induksi. Ya, jadi mudah ini ya. Tinggal pakai ini, gak usah pakai fluksi-fluksian ya. Ya. Jadi B-nya ke dalam ini ya, ke dalam. Ya, B-nya ini ke dalam. Anda lihat B-nya ke dalam tuh ya. 4 jari rapat saya harus ke dalam. Ya. V-nya harus ke sana, ke kanan ya. Nah, ini V-nya ini kan saya ke atas nih, padahal dia harus ke kanan. Jadi begini kan? Ya, begini. Nah, ya kan? Maka tangan saya akan mendorong. Nah, sesuai dengan ini. Arus induksinya begini. Nah, sekarang kita ditanya, gambar yang paling tepat melukiskan distribusi muatan pada permukaan batang. Apakah seperti ini, atau tidak ada sama sekali distribusi. Nah, kita tahu kalau arusnya sudah ke atas, ya, arusnya ke atas, ya, itu artinya apa? Jadi sekarang taruhlah loopnya di sini ya, taruhlah begini loopnya, ya. Maka ini seakan-akan muatan positif ada di sini. Kumpul di sini. Karena dia harus keluar, arusnya harus keluar dari batang ini kan. Arus kan selalu keluar dari muatan positif. Kemudian masuk ke muatan negatif. Jadi di sini muatan negatifnya. Karena keluarnya di sini. Kalau keluarnya di sini terbalik, ini yang plus, ini yang min. Ya, jadi kalau saya tarik ke kanan, plusnya di atas. Tapi kalau saya tarik ke kiri, plusnya di bawah. Itu. Jadi jawabannya adalah D. Seperti itu. Ya, mudah aja ini, tapi kita harus ngerti konsepnya. Ya, pakai menentukan arus induksinya pakai tangan ini. Yang tadi yang saya bilang bisa langsung aja, nggak usah ini kalau hanya di kawat lurus. Ini kan menentukan arus induksi di kawat lurus. Ya, B-nya ke dalam. Ini B-nya ke dalam. Ya toh? V-nya harus ke sana, ke kanan. Ini V saya gini, jadi harus ke kanan. Saya putar. Nah, ya kan? Ke kanan sekarang. Maka tangan saya mendorong ke sana. Tangan saya mendorong ke sana. Nah, ini arus induksinya ke sana. Artinya dia akan keluar dari atas. Keluar dari atas berarti ini plus. Ini min. Ya. Demikianlah soal kualitatif ya, cukup dikasih 3 contoh ini karena justru kelemahan siswa kita itu justru membuat soal seperti ini. Kalau soal hitungan cepet. Karena main angka-angka tidak ngerti juga nggak apa-apa. Yang penting ngerti diketahuinya mana, ditanyakan mana. Terus tinggal memanipulasi rumus sehingga ketemu variabel yang mau ditanya.
hanya keterampilan berhitung. Tapi kalau ini keterampilan konsep, Anda harus ngerti konsepnya. Ya, kenapa harus induksinya seperti itu? Dan itulah kelemahan siswa kita. Sekali lagi, kelemahan siswa kita itu kalau menentukan konsep seperti ini, grafik, ya, membuat grafik, itu kelemahan siswa kita. Karena itu saya cenderung untuk memperkuat di arah seperti itu. Nah, di part 2 kita akan buat soal hitungannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Yang baru gabung boleh subscribe. Demikian juga yang belum subscribe bisa subscribe. Yang lain bisa like atau memberi komentar. Sampai ketemu lagi di part 2. Saya Martin Kanginan. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Terima kasih.